Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Febrianisa Erin, NPM 19.225, ingin menjelaskan sedikit materi tentang mengenai hukum agraria dalam perkembangan untuk memenuhi tugas mata kuliah hukum agraria dalam perkembangan dengan dosen pengampu yaitu Bapak Saim Maksimuddin. Pertama saya akan menjelaskan pengertian tentang hukum agraria. Pengertian agraria dalam arti luas dapat dilihat pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria atau yang lebih dikenal dengan Undang-Undang Pokok Agraria yang disingkat dengan UU-PA. Menurut UU-PA, agraria meliputi bumi, air, dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. UU-PA menentukan bahwa dalam pengertian bumi, selain permukaan bumi termasuk pula tubuh bumi di bawahnya serta yang berada di bawah air atau pasal 1 butir 4. Pengertian air termasuk perairan pedalaman maupun laut wilayah Indonesia. Pasal 1 butir 5 yang dimaksud dengan ruang angkasa meliputi ruang di atas bumi dan air. Pasal 1 butir 6. Selanjutnya, pasal 4 ayat 1 UU-PA juga mengartikan tanah yang hanya sebagai permukaan bumi atau the surface of the earth. Konsekuensinya, hak atas tanah pun secara hukum adalah hak atas permukaan bumi. Tidak sekaligus merupakan hak atas benda-benda di atas tanah dan kekayaan alam di tubuh bumi. Menurut Budi Harsono, pengertian hukum agraria dalam UU-PA bukan hanya satu perangkat bidang hukum, melainkan suatu kelompok berbagai bidang hukum yang masing-masing mengatur hak penguasaan atas sumber-sumber daya alam tertentu yang termasuk pengertian agraria, sebagai yang diuraikan dalam UU-PA. Kelompok bidang hukum tersebut meliputi A. Hukum tanah yang mengatur hak-hak penguasaan atas tanah dalam arti permukaan bumi. B. Hukum air yang mengatur hak-hak penguasaan atas air. C. Hukum pertambangan yang mengatur hak-hak penguasaan atas bahan-bahan galian yang dimaksudkan oleh Undang-Undang Pokok Pertambangan. D. Hukum perikanan yang mengatur hak-hak penguasaan atas kekayaan alam yang terkandung di dalam air. Dan yang terakhir, hukum penguasaan atas tenaga dan unsur-unsur dalam ruang angkasa, bukan space law, yang mengatur hak-hak penguasaan atas tenaga dan unsur-unsur dalam ruang angkasa yang dimaksudkan dalam pasal 48 UU-PA. Yang perlu ditegaskan bahwa semua bagian dari kelompok hukum agraria itu adalah hukum yang mengatur hak-hak penguasaan atas berbagai sumber daya agraria, bukan yang mengatur tentang pengelolaan termasuk penatagunaan atas sumber daya agraria. Bagi penulis, kelompok hukum yang mengatur pengelolaan berbagai sumber daya agraria itu tunduk pada pengaturan hukum lingkungan. Selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit tentang sejarah hukum agraria. Secara garis besar, sejarah hukum agraria di Indonesia dapat dibagi menjadi dua masa, yaitu masa penjajahan Belanda dan masa sesudah kemerdekaan. Ketentuan-ketentuan di bidang agraria pada masa penjajahan Belanda sangat tidak menguntungkan bagi bangsa Indonesia. Hal ini karena ketentuan-ketentuan tersebut bersifat diskriminatif dan menindas bangsa Indonesia, terlebih dengan adanya politik tanam paksa di bidang pertanian. Seharusnya dengan diproklamasikannya kemerdekaan negara Republik Indonesia pada 17 Agustus 1945, segala peraturan perundang-undangan peninggalan pemerintah kolonial Belanda menjadi dihapus. Namun berdasarkan ketentuan pasal 2 Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945, segala badan negara dan peraturan yang ada, termasuk peraturan-peraturan di bidang hukum agraria, masih langsung berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar 1945. Karena sifatnya yang diskriminatif tersebut, maka pada tahun 1948 pemerintah memulai upaya untuk menyusun dasar-dasar hukum agraria yang akan menggantikan produk-produk pemerintah kolonial Belanda di bidang hukum agraria. Upaya tersebut dapat dibagi ke dalam 5 periode, yaitu
Yang pertama, periode Panitia Agraria Yogyakarta pada tahun 1948, ibu kota negara berada di Yogyakarta. Berdasarkan penetapan Presiden Republik Indonesia tanggal 21 Mei 1948 nomor 16, dibentuklah Panitia Agraria Yogyakarta. 3 Panitia Agraria Yogyakarta diketuai oleh Sarimin Reksodiharjo yang pada saat itu menjabat sebagai Kepala Bagian Agraria Kementerian Dalam Negeri 4 dan beranggotakan pejabat-pejabat dari berbagai kementerian dan jawatan, anggota-anggota Badan Pekerja KNIP yang mewakili organisasi-organisasi tani dan daerah, ahli-ahli hukum adat, dan wakil dari Serikat Buruh Perkebunan. Tugas dari Panitia Agraria Yogyakarta adalah sebagai berikut. Memberi pertimbangan kepada pemerintah tentang soal-soal mengenai hukum tanah seumumnya, merancang dasar-dasar hukum tanah yang memuat politik agraria Negara Republik Indonesia, merancang perubahan penggantian pencabutan peraturan-peraturan lama baik dari sudut legislatif maupun dari sudut praktik, dan menyelidiki soal-soal lain yang berhubungan dengan hukum tanah. Hasil kerja dari Panitia Agraria Yogyakarta adalah beberapa usulan sebagai berikut. Dilepaskannya asas domain dan pengakuan hak ulayat, diadakannya peraturan yang memungkinkan adanya hak perseorangan yang kuat, diadakannya penyelidikan mengenai peraturan-peraturan di negara lain untuk menentukan apakah orang asing dapat mempunyai hak milik atas tanah. Yang kedua, periode Panitia Agraria Jakarta pada tahun 1951. Seiring dengan peralihan bentuk pemerintahan dari Republik Indonesia Serikat menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia, ibu kota negara dipindah ke Jakarta berdasarkan keputusan Presiden Republik Indonesia tanggal 19 Maret 1951 nomor 36. Panitia Agraria Yogyakarta dibubarkan dan dibentuk Panitia Agraria Jakarta. Panitia ini diketuai oleh Sarimin Reksodiharjo pada tahun 1953 dan digantikan oleh Singgi Praptodiharjo dan beranggotakan pejabat-pejabat dari berbagai kementerian dan jawatan dan wakil-wakil organisasi-organisasi tani. Tugas dari Panitia Agraria Jakarta hampir sama dengan tugas Panitia Agraria Yogyakarta. Dan yang ketiga, ada periode Panitia Negara Urusan Agraria atau Panitia Suwahjo. Melalui keputusan Presiden tanggal 29 Maret tahun 1955 nomor 55, dibentuk Kementerian Agraria yang salah satu tugasnya adalah untuk mempersiapkan pembentukan perundang-undangan agraria nasional. Berdasarkan keputusan Presiden Republik Indonesia tanggal 14 Januari 1956 nomor 1, Panitia Agraria Jakarta dibubarkan dan dibentuk Panitia Negara Urusan Agraria yang berkedudukan di Jakarta. Panitia ini diketuai oleh Suwahjo Sumodilogo. Yang keempat, ada periode rancangan Sunarjo. Dengan beberapa perubahan, rancangan Panitia Negara Urusan Agraria diajukan oleh Menteri Agraria Sunarjo kepada Dewan Menteri pada tanggal 14 Maret tahun 1958 dan disetujui oleh Dewan Menteri pada tanggal 1 April tahun 1958. Rancangan tersebut kemudian diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat melalui amanat Presiden tanggal 24 April 1958 nomor 1307. Dan yang terakhir ada periode rancangan Sadjarwo. Karena perancangan Sunarjo disusun dengan dasar Undang-Undang Dasar sementara, maka rancangan tersebut ditarik dengan surat pejabat Presiden tanggal 23 Mei tahun 1960 nomor 1532. Kemudian diajukan rancangan Undang-Undang Pokok Agraria yang telah disesuaikan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan Manifesto Politik Republik Indonesia. Rancangan tersebut diajukan oleh Menteri Agraria Sadjarwo. Mungkin cukup